Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adiputra. Oke, ini adalah mantan flagship dari Sony di tahun 2018, yaitu Sony Xperia XZ2. Nah, di tahun 2022 ini, apakah masih worth it untuk kita beli dan kita pakai? Yang penasaran dengan jawabannya? Yuk langsung disimak aja videonya. Untuk harganya sekarang bisa kalian beli di harga 1 jutaan aja, atau lebih tepatnya cuma 1,2 jutaan aja loh guys, untuk second batangan dengan varian RAM 4GB dan juga internalnya 64GB. Sony Xperia XZ2 ini dirilis pada bulan Februari tahun 2018, yang artinya umur dari handphone ini udah masuk 4 tahun. Sekarang di tahun 2022 ini bisa kita beli di harga 1,2 jutaan aja. Dan dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 yang berfabrikasi 10 nanometer. Punya layar 5,7 inci, resolusi 18:9. Punya layar kualitas Full HD Plus pakai panel IPS LCD yang punya PPI sebesar 424. Serta sudah diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ada NFC, punya dual stereo speaker, IP rating 68, dan punya baterai sebesar 3180 mAh yang sudah support pengisian cepat 18 watt fast charging, dan juga ada key wireless charging. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya. Dan satu lagi informasi, kalau kalian mau wajah kalian lebih cerah dan juga jauh dari jerawat, kalian bisa langsung aja pakai produk dari Reels ya. Ini dia. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di deskripsi, jadi kalian langsung bisa check out aja ya guys. Lalu untuk body dan desainnya ini tergantung selera masing-masing ya. Setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Kalau diperhatikan lagi, ini desainnya mirip-mirip kayak desainnya XZ2 dan XZ3 Premium yang udah pernah aku review sebelumnya. Desainnya itu sedikit melengkung dan mengembung di bagian belakangnya. Tapi untuk feel di tangan ini sangat enak untuk digenggam karena punya rasio yang memanjang, atau lebih tepatnya 18:9. Dan ukurannya juga tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Pas aja sih menurut aku kalau buat tangan aku sendiri. Kemudian untuk materialnya, Sony Xperia XZ2 ini berbahan kaca yang berfinishing glossy untuk bodi belakangnya. Dan sudah diproteksi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dan juga menggunakan aluminium untuk frame sampingnya. Jadi kelihatannya lebih kokoh dan juga lebih premium tentunya. Terus juga untuk fingerprintnya ada di belakang. Dan penempatannya itu menurut aku kurang pas aja. Jadi seringkali aku salah buat nempelin fingerprintnya ke lensa kameranya. Tapi ya mungkin karena akunya aja yang belum terbiasa aja kali ya. Kecuali buat kalian yang udah terbiasa, kayaknya udah nggak bakal jadi masalah deh. Karena kecepatan bacanya ini juga cukup cepat dan akurat. Terus untuk audionya, dia punya dual stereo speaker yang berada di depan menghadap muka kita. Jadi nggak ada lagi deh yang namanya suaranya itu hilang karena ketutup tangan kita kalau lagi main game atau nonton film. Untuk kualitas audionya ini juga masih salah satu yang terbaik menurut aku di harganya. Tapi sayangnya untuk kebutuhan multimedia kita, lubang audio jacknya udah nggak ada lagi di Sony Xperia XZ2 ini. Tapi kalau sekedar nonton film, dengerin musik di YouTube, atau cuma scrolling media sosial, ini udah enak kok. Apalagi untuk fitur audionya juga udah dilengkapi dengan vibration dynamic. Jadi handphone ini bisa bergetar sesuai dengan irama atau audio musik yang kita dengerin. Dan seperti biasa untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja langsung di video berikut ini. Lalu untuk layarnya, Sony Xperia XZ2 ini punya layar sebesar 5,7 inci dengan panel IPS LCD display yang beresolusi Full HD Plus 1080 pixel dikali 2160 pixel dan punya rasio 18:9. Untuk layarnya juga sudah diberikan proteksi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dan untuk kualitas layarnya, XZ2 ini menurut aku salah satu yang terbaik di harganya, yang sekarang cuma 1 jutaan aja. Overall layar masih enak kalau dipakai untuk sekedar scrolling media sosial, nonton YouTube atau film.
bahkan untuk gaming sekalipun. Pada pengujiannya di sini aku main game PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Pada game PUBG Mobile bisa dapat settingan grafik di Smooth Extreme hingga XDR Ultra. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan grafik Smooth Extreme dan hasilnya Sony Xperia XG2 ini bisa jalanin game PUBG Mobile dengan sangat baik tanpa ada kendala lag ataupun patah-patah. Cuma suhunya aja yang sedikit hangat kalau dipakai lama main PUBG Mobile. Terus kalau dipakai buat main Genshin Impact, untuk settingan awalnya bisa dapat grafik menengah atau medium. Bisa sih dinaikin lagi hingga rata kanan. Cuman saran aku sih kalau mau main game ini dengan lancar dan juga lama, mending pakai grafik menengah aja. Karena pakai grafik menengah aja, kalau dipakai main bentar aja, handphone ini mulai terasa panas di bagian belakangnya. Overall sih untuk settingan menengah pada Genshin Impact bisa berjalan dengan cukup lancar, tanpa ada kendala. Tapi sesekali adalah frame drop atau lag ya, kalau lagi ada banyak musuhnya. Tapi ya bisa aku simpulkan secara keseluruhan kalau Sony Xperia XG2 ini masih cukup layak buat kita pakai untuk kebutuhan gaming kita di tahun 2022 ini. Tapi dengan kondisi suhunya yang cepat panas. Jadi kalau saran aku sih ya mending dikasih casing aja handphonenya, biar panas dari handphone ini nggak langsung kena tangan kita. Terus fitur lainnya dia juga punya fitur NFC yang posisinya itu ada di belakang di atas lensa kameranya. Untuk kecepatan bacanya juga udah cukup cepat dan akurat. Kemudian untuk perlindungannya, Sony Xperia XG2 ini juga sudah memiliki IP rating, yaitu IP rating 68. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja lagi kehujanan, itu nggak akan jadi masalah buat handphone ini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Karena handphone ini mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu. Tapi ya karena ini unit second, jadi kita tetap harus hati-hati ya. Kemudian untuk kameranya, Sony Xperia XG2 ini punya satu lensa utama di belakang dengan resolusi 19 megapiksel dan dengan bukaan f2.0. Untuk perekamannya mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps dan sudah dilengkapi dengan fitur gyro dan juga electric image stabilization. Tapi untuk stabilisasinya cuma bisa aktif kalau pakai resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps saja. Lalu untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 5 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan untuk perekamannya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Dan sudah dilengkapi dengan fitur gyro dan juga electric image stabilization. Berikut untuk hasil-hasilnya. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari Sony Xperia XG2, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Nah, pada pengujiannya kali ini kita pakai resolusi Full HD 30 fps saja. Kita mau ngetes stabilisasinya karena cuman aktif di Full HD ya guys, 30 fps saja stabilisasinya. Ini kalau aku pakai buat jalan, gimana stabilisasinya? Untuk dynamic range-nya juga sangat baik ya guys ya. Bisa kita lihat awan-awannya kelihatan itu. Oke. Kurang lebih kayak gini nih. Untuk audio aku kalian bisa dengerin sendiri juga. Tuh ya. Stabilisasinya kalian bisa lihat juga. Oke.
Kurang lebih hasilnya kayak gini ya guys ya. Lanjut kita ke kamera depannya ya. Oke, untuk kamera depannya ini Sony Xperia XZ2 ini bisa rekam hingga resolusi Full HD di 30 fps aja. Stabilisasinya juga udah aktif. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Oke, gimana nih menurut kalian tentang kamera depan dan belakangnya? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Untuk audionya juga kalian bisa dengerin nih. Oke, bagus ya, walaupun cuma 5 megapiksel ini kualitasnya udah cukup baik. Oke, kita lanjut lagi. Lalu untuk performanya, Sony Xperia XZ2 ini pakai chipset Snapdragon 845 octa-core yang berfabrikasi 10 nanometer, dan untuk GPU-nya pakai Adreno 630. Buat dipakai multitasking dan juga gaming ini masih cukup lancar. Dan untuk unit yang kita review kali ini versi AU yang punya warna hitam dengan varian RAM 4GB dan juga internalnya sebesar 64GB. Tapi kalau misalnya masih kurang juga, kita bisa nambahin pakai micro SD. Untuk jaringannya dia cuma support hingga jaringan 4G aja. Terus untuk sistem operasinya, Sony Xperia XZ2 ini berbasis OS Android 8 yang bisa diupdate lagi hingga ke OS Android 10. Dan itu udah mentok ya di Android 10, jadi nggak bisa diupdate lagi ke Android 11 atau nanti ke 12. Lalu untuk ketahanan baterainya, handphone ini nggak boros dan juga nggak awet ya, sedang-sedang aja. Untuk SOT-nya bisa dapat 6 hingga 7 jam pemakaian normal dan sedikit gaming. Buat nonton YouTube selama 2 jam penuh, baterai berkurang 17%. 1 jam main PUBG Mobile, baterai berkurang 29%. Dan 1 jam main Genshin Impact, baterai berkurang 35%. Sony Xperia XZ2 ini punya kapasitas baterai sebesar 3180 mAh. Untuk pengisian dayanya ini sudah didukung dengan pengisian cepat 18 watt fast charging dan bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% butuh waktu 1 jam 40 menit aja. Dan juga kita bisa ngisi daya menggunakan wireless atau tanpa kabel karena handphone ini juga sudah didukung dengan pengisian secara wireless. Untuk performa daily seperti scrolling media sosial dan multitasking, handphone ini masih sangat lancar sekali. Karena dulunya handphone ini mantan flagship dari Sony. Jadi kalau soal performa, handphone ini masih cukup bisa diandelin di tahun 2022 ini. Buat main game juga masih cukup enak. Kameranya juga masih cukup bisa diandelin. Apalagi harganya sekarang cuman 1 jutaan aja. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena seperti biasa untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia XZ2 ini. Aku Yusri Adiputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.